Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Suhaida MPD dan juga Ibu Primanita Solihah Rosmana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran kelas 4A PGSD. Di sini kami selaku kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai rancangan pembelajaran. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8, di mana kelompok 8 terdiri dari Muhammad Iqbal Yuda Oktaverino dengan NIM 2002865, ada Teh Milawati Ginting dengan NIM 2007966, ada Teh Nida Adila Rahma dengan NIM 2008017, ada Teh Nurgita Raihana Sulti dengan NIM 2006135, ada Teh Yunita Uljannah dengan NIM 2006085, dan saya sendiri Tika Yulia Damayanti dengan NIM 2003303. Selanjutnya akan ada pemaparan materi mengenai rancangan pembelajaran ini, di mana materi pertama mengenai pengertian dari rencana pelaksana pembelajaran yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, di mana rencana pelaksana pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan juga pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Nah, pada hakikatnya, RPP ini merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran sehingga para guru tidak kewalahan dalam menentukan materi pembelajaran yang akan dibahas. Nah, dalam pembuatan RPP ini maka perlu mengkoordinasikan komponen pembelajaran seperti kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, dan penilaian. Nah, kompetensi dasar ini berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik, dan materi standar itu berfungsi untuk memberikan makna terhadap kompetensi dasar. Lalu indikator hasil belajar itu fungsinya adalah untuk memperlihatkan keberhasilan pembentukan kompetensi peserta didik. Sedangkan penilaian itu berfungsi untuk mengukur pembentukan dari sebuah kompetensi dan juga menentukan tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi standar itu belum tercapai. Nah, berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tanggal 23 November 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, bahwa pengembangan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Nah, RPP ini disusun untuk setiap kompetensi dasar atau KD yang dapat dilakukan dalam satu kali pertemuan ataupun lebih. Dan guru juga merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan pembelajaran di satuan pendidikan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tujuan perencanaan pembelajaran. Salah satu faktor yang membawa keberhasilan itu ialah guru tersebut yang senantiasa membuat perencanaan mengajar sebelumnya. Pada garis besar, perencanaan pembelajaran itu bertujuan untuk mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran seperti yang dikemukakan oleh Sagala tahun 2008 halaman 61, bahwa tujuan perencanaan bukan hanya penguasaan prinsip-prinsip fundamental, tapi juga mengembangkan sikap yang positif terhadap program pembelajaran, meneliti, dan menentukan pemecahan masalah pembelajaran. Secara ideal, tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode, penggunaan alat perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan, mengelola alokasi waktu yang tersedia, serta membelajarkan siswa sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Terdapat beberapa fungsi yang dikemukakan oleh Umar Hamalik tahun 2001 halaman 135, bahwa pada garis besarnya perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan sekolah dan sehubungannya dengan pembelajaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pembelajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pembelajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan siswa, minat-minat siswa, dan mendorong motivasi belajar siswa. Lalu yang kelima, mengurangi kegiatan yang bersifat trial atau error dalam mengajar dengan adanya organisasi yang baik
dan metode yang tepat. Keenam, membantu guru memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa memberikan bahan-bahan yang up to date pada siswa. Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip perencanaan pembelajaran. Dalam prakteknya, pengembangan perencanaan pembelajaran harus memperhatikan prinsip-prinsipnya, sehingga proses yang ditempuh dapat dilaksanakan secara efektif. Seorang guru yang ingin melibatkan diri dalam suatu kegiatan perencanaan harus mengetahui prinsip-prinsip perencanaan. Prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran secara umum yang meliputi menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Yang kelima, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan prinsip-prinsip rencana pembelajaran menurut Permendinas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses terdiri dari yang pertama, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, bersifat fleksibel. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, disusun untuk setiap kompetensi dasar. Yang keenam, memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP. Yang ketujuh, keterkaitan dan keterpaduan. Dan yang terakhir, kedelapan, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya kita membahas tentang komponen rancangan pembelajaran. Yang pertama, ada identitas mata pelajaran. Nah, identitas mata pelajaran itu meliputi nama satuan pendidikan seperti sekolah. Selanjutnya ada tema, subtema, ada kelas, semester, serta jumlah jam pertemuan. Yang kedua, ada kompetensi inti. Dalam Permendikbud nomor 57 bagi mata pelajaran umum serta Keputusan Menteri Agama nomor 165 bagi pelajaran agama dan bahasa Arab yang mencakup 4 kompetensi, yaitu ada kompetensi inti sikap spiritual atau K1, yang kedua kompetensi inti sikap sosial atau K2, yang ketiga ada kompetensi pengetahuan yaitu KI4. Lalu menurut taksonomi Bloom terdapat dimensi pengetahuan yaitu yang pertama pengetahuan secara faktual, yaitu pengetahuan yang didapatkan melalui penyelidikan, penelitian, atau observasi lainnya. Yang kedua ada pengetahuan secara konseptual, yaitu pengetahuan cenderung pada proses klasifikasi dan pengkategorian yang akan menghasilkan suatu kesimpulan. Yang ketiga ada pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan yang berisi kaidah dalam melaksanakan sesuatu seperti teknik, metode, algoritme, dan lain-lain. Yang keempat ada pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan yang meliputi pengetahuan strategis, pengetahuan diri, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu ada kompetensi inti keterampilan yaitu KI4. Nah, yang ketiga ada kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar yang merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam pembelajaran tertentu sebagai tujuan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pembelajaran. Lalu, kompetensi dasar ini harus ditulis dimulai dari K, KD KI1 sampai KD KI4. Dengan menggunakan pendekatan tematik dalam mata pelajaran agama bahasa Arab, KD yang menjadi sentral adalah KD dari KI3 atau pengetahuan, KD dari KI1, KI2, dan KI4 harus dicari yang berbunyi atau sesama dengan KD KI3.
Nah, yang keempat ada indikator. Menurut Martinus Yamin tahun 2006 dalam bukunya halaman 10, indikator merupakan penanda pencapaian KD yang dilihat pada perubahan perilaku dengan cakupan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, yang kelima ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan, serta butuh dan uraian yang sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Nah, yang keenam ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama pendahuluan. Apa itu pendahuluan? Yaitu kegiatan awal yang dapat menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Yang kedua ada inti. Kegiatan pembelajaran untuk mencakup KD dengan pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, eksperimen, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu refleksi hasil pembelajaran dengan pemberian tugas serta penjelasan singkat mengenai materi pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir ada penilaian. Penilaian ini adalah instruksi observasi dalam pembelajaran seperti remedial dan penganiayaan dengan instruksi tes tulis maupun tes lisan. Oke, untuk selanjutnya yaitu terdapat langkah-langkah dalam menyusun RPP. Yang pertama yaitu mengisi kolom identitas. Yang kedua, menentukan alokasi waktu pada pertemuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menentukan SK, KD, serta indikator yang digunakan. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kelima, menentukan karakter siswa yang akan dikembangkan. Yang keenam, mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran. Yang ketujuh, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedelapan, merumuskan langkah-langkah pembelajaran dari mulai kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, serta kegiatan akhir. Yang kesembilan, menentukan alat dan bahan atau sumber belajar yang akan digunakan. Serta yang kesepuluh, menyusun kriteria penilaian lembar pengamatan, seperti contoh soal dan lain-lain. Dapat saya simpulkan dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 8 bahwa rencana pelaksana pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar. Nah, tujuan dari rencana pelaksana pembelajaran ini adalah untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar, memberi kesempatan bagi pendidik untuk merancang pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Prinsip-prinsip rencana pembelajaran itu menurut Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar kompetensi terdiri dari memperhatikan perbedaan individu peserta didik, bersifat fleksibel, mendorong partisipasi aktif peserta didik, dan juga mengembangkan budaya membaca dan juga menulis. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 8. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.